Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Putri Izzatul Fitrah 933408620, Philip Juandito 933410020, dan Muhammad Iqbal Okianto Saputra 933411020 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Masyarakat Madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai hidupnya. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mun'im, mendefinisikan istilah masyarakat madani sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial. Dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, menurut Hafner, menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat modern yang bercirikan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Yang ketiga, menurut Mahasin, menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemah bahasa Inggris civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas Dei yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Yang keempat, istilah madani menurut Munawir sebenarnya berasal dari bahasa Arab madani. Kata madani berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madani yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dan yang terakhir, menurut Hal, mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjawantahkan dalam kehidupan sosial. Karakteristik dan unsur masyarakat madani. Karakteristik masyarakat madani ada beberapa di antaranya. 1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. 2. Menyebabnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan alternatif. 3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program pembangunan yang berbasis masyarakat. 4. Terjembatinya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. 5. Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim totaliter. 6. Meluasnya kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterikatannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. 7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. 8. Damai artinya masing-masing elemen masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil. 9. Tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi rasa kebebasannya. 10. Toleran artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. 11. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. 12. Berperadaban tinggi artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Unsur masyarakat madani. Masyarakat madani tidak timbul dengan sendirinya. Dia benar-benar membutuhkan elemen sosial yang merupakan realisasi prasyarat masyarakat madani. Beberapa unsur dasar yang dimiliki oleh masyarakat madani adalah adanya wilayah publik yang luas atau free public sphere adalah yang publik bebas sebagai sarana ekspresi publik. Di daerah ruang publik adalah bahwa semua warga negara memiliki posisi yang sama dan hak untuk transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan masyarakat madani di luar. Demokrasi. Demokrasi merupakan prasyarat mutlak bagi keberadaan masyarakat sipil yang lebih murni atau genuine
Tanpa masyarakat sipil yang demokratis mungkin tidak terwujud. Secara umum, demokrasi adalah sistem politik dan sosial warga bersumber dan dibuat oleh, dari, dan untuk warga. Pluralisme atau pluralisme merupakan prasyarat lain untuk masyarakat madani. Pluralisme tidak hanya dipahami sebagai suatu sikap harus mengakui dan menerima kenyataan bahwa berbagai sosial, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima perbedaan sebagai rahmat alam dan positif dari Allah bagi kehidupan masyarakat. Keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional dari hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup semua aspek kehidupan, diantaranya ekonomi, politik, pengetahuan, dan peluang. Toleransi. Toleransi adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Syarat-syarat terbentuknya masyarakat madani. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat. Di antaranya adalah tidak adanya dominasi kekuasaan pemerintah atas masyarakat dan tidak adanya monopoli salah satu aspek kehidupan atau pemusatan oleh salah satu kelompok masyarakat. Karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam aspek-aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi, pendidikan, dan aspek lainnya. Masyarakat memiliki ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat. Dalam ruang publik yang bebas, setiap masyarakat akan berada dalam posisi yang setara. Ruang gerak masyarakat dalam setiap aspek kehidupan tidak boleh dibatasi, karena jika itu terjadi maka masyarakat akan sulit untuk mengemukakan pendapatnya. Pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Setiap masyarakat yang berkemampuan diberikan hak dan kesempatan untuk terlibat dalam forum untuk membahas isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama serta menentukan kebijakan publik, terutama di bidang politik, agar setiap individu memiliki kesadaran politik yang tinggi dan tidak bersifat apatis. Setiap masyarakat harus menerima setiap perbedaan sosial, suku, ras, agama, dan lain-lain. Dan kita melihatnya sebagai nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap tidak dapat menerima perbedaan sosial dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.